Welcome to AJP Badaki Badatu Badentang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Pro, Sobat EJP ya, di mana saja Anda berada di Indonesia, di Nusantara. Nah, pada hari ini, ya kan, saya sangat berbahagia, bergembira karena podcast produksi lagi di studio yang sangat sederhana ini. Tamu saya juga ini termasuk kalau bagi saya ini suhu, ya kan. Siapakah dia? Monggo, ya kan. Jadi alhamdulillah. Ini saya perkenalkan dikit ya. Kalau di akunnya yang saya hafal beliau ini adalah Imleh Dewa. Nah, kalau nama aslinya silakan perkenalkan dulu. Bung Helmi. Aku manggilnya namanya Kak. Kuyung, Bung apa namanya lagi gini. Jangan Bung tuh Cok. Jadi terus bawa. Bang Bung. Biasa wae Imleh Dewa jadi. Oke. Jadi apa kegiatan? Dang Mega. Dang Mega. Sama Dang Mega ini antu keadaan syutingin ngatu lah. Oh, itu. Dang Mega ini ada. Oke, kurang geser ada apa? Oke, siap. Jadi maklum, agak kurang geser dikit ya kan. Jadi kegiatan ini apa? Konten perkontenan mana nih? Gini-gini. Sebenarnya perkontenan itu tidak terlalu didengar wahid ke. Jadi? Tapi untuk kesibukan kayak sekedar tontonan. Hobi ya, masih hobi ya. Belum menjadi profesi ya. Belum. Penting jangan sampai itu putus dak kejinguan ge mati keadaan ini kan. Jadi kan sekali-kali konten. Sebenarnya kalau ngomong masalah konten itu sama. Konten siapapun itu belum tentu menarik dan belum tentu menyenangkan hati. Betul. Tapi untuk menghargai, kita harus ada interaksi. Belum tentu agam videoku. Betul. Belum tentu kalau agam video itu kan. Tapi namanya kita berkawan, saling ikut mengikuti. Yep. Salah satu prosesnya memang harus saling komen, saling support lah. Saling support. Nah, betul itu. Jadi itulah tadi tentang dunia perkontenan dengan kuyung-kuyung itu kalau bahasa kami ini kan aliran Sungai Musi ya. Sering saya bahas kuyung itu sama saja dengan kakak atau abang, ada ya, atau bung, kan. Jadi nanti dulu. Jadi selain kita selanjutnya sebenarnya saya ini ingin bahas masalah hobi ya kan, hobi. Tadi masalah hobi konten tadi belum hanya masih sekedar hobi dan belum menjadi profesi. Nah sekarang masalah konten dulu lah karena kontennya cukup menarik ya, Bung Helmi ya, cukup diberbicarakan. Ada masukan enggak untuk para konten terutama pemula? Namanya lah masukan kira-kira untuk sementara Kak. Untuk pemula. Pendapatnya tuh untuk konten. Karena kan menjamurnya lu virus wabah. Gitu, ya, untuk pemula itu konten itu memang kita harus mencari jati diri. Tapi jangan sampai gara-gara FB Pro menggiring kita ke hal-hal yang negatif. Konten itu apapun mau viral juga bisa. Sekarang pun kamu itu misalnya live ngomong ke presiden yang ini itu besok juga viral. Betul. Ya kan? Yang penting kita itu walaupun itu bukan jadi tuntunan, setidaknya jadi tontonan. Dan juga ibaratnya kalau kita bikin konten, kadang-kadang kita kan malas bikin konten kan, nggak ada ide. Betul. Sebenarnya simpel aja. Stuck ya kan. Simpel aja apa yang kita rasakan saat itu, yang kita disuasanakan dalam otak kita saat itu, kita luapkan dalam HP. Lucu ataupun tidak, sedih ataupun tidak, ataupun termasuk dia tegas atau tidak, kita luapkan. Yang penting di situ tetap ada aturan-aturan. Karena yang nonton kita ini belum tentu orang bodoh semua, belum tentu orang pintar semua. Betul. Pokoknya nonton ini random. Random tuh ngacak artinya. Bukan kamu tuh nak bahasa-bahasa ini ya? Sebenarnya tuh pakai bahasa musi Latin. Seperti biasa di ECP ini bebas bicara, ya kan, random apa saja bebas pokoknya ya kan. Bahkan kameramen mau nyutuk monggo, enggak apa-apa ya kan. Boleh ya kan. Tadi masalah kita bahas masalah hobi. Selain hobi konten, nah Kak langsung mengagak menjurus sih Kak keadaan ya kan. Selain hobi konten apa lagi yuk ngadu? Satu hobi mancing, modo keadaannya. Oke dulu, modal. Modo. Itu bahasa musi Latin. Musi Latin. Mod
endok itu. Bukan mok dengan dok bukan ya? Bukan, modok. Modok. Pakai S berarti. Bahasa Inggris. Ujungnya pakai S. Koma. Koma. Koma S. S pucuk apa S bawah itu? S pucuk. S pucuk. Kalau X ya kan beda. Oh, beda. Kalau triple X ada aneh situs itu. Nah oke, jadi masalah hobi mancing. Nah, kalau hobi mancing sama baik. Aku pun hobi mancing, hobi nembak, berburu sniper itu. Pengecul saya sniper kan. Tahu. Nah sekarang hobi mancing ya. Sekarang masalah hobi mancing. Nah, sekarang ada ya masalah mancing ada ya. Kan kita di dusun terutama ada daerah pedesaan lah, dusun itu artinya ya kan. Mancing ini kan sudah kadang-kadang menjadi hobi yang kadang-kadang membabi buta. Ya kan? Setuju tidak itu membabi buta? Kadang-kadang ada seorang penghobi yang membabi buta, kadang-kadang dilarang istrinya segala macam, ya kan? Nah, itu kalau pendapatnya mana itu kira-kira? Kalau untuk larangan istri, dari awal saya sebelum jadi sama dia itu sering teleponan saya di depan pemancingan. Oh, Toh kalaupun kita jodoh, saya bilang nanti, apabila hobi saya dilarang, jangan. Karena mancing itu kita bukan hanya sekedar untuk sengajian untuk ikanan, bukan. Kadang-kadang di situ kita lagi berpikir, mikir ke yang mikir ke depan segala macam itu kan. Walaupun kita ada di jalan di saat itu. Cuma sekedar aja penting kita itu merekuping rayo. Cuman ade, merekuping rayo itu medak sintil ya keridat. oh berarti sudah dikasih komitmen dulu. Oh, itu. Jadi kita hobi mancing itu jangan sampai ade. Ibaratnya kalau kita memang lagi lenian, ya tiap pakai mancing. Gili mancing, jangan cari lagi. Itu memanglah salah. salah. Nah sekali-kali kita mancing, misal seminggu 14 kali mancing, dapat apa? Sekali-kali, masakan 2 kali. Apa sakai 4 kali mancing kan? Tapi kan sekali berangkat. Sekali berangkat. Sekali 4 berangkat ya? Udah tahu. Oke, mancing. Nah, sekarang yang namanya mancing ini kan berhubungan dengan sungai. Betul. Ada ya? Entah sungai besar, sungai kecil, danau, rawa, kadang-kadang parit depan rumah pun kalau orang sudah gila mancing dipancing. Nah, sedangkan sungai ini sekarang ini kan banyak sekali kendala-kendala sungai. Kita bukan sedikit harus ada edukasi lah, walaupun kita ojek koyong jodoh di PPSN kosong, tapi mudah-mudahan sedikit ngasih edukasi. Masalah sungai, ya kan yang sekarang sudah banyak kendala, terutama terhadap pencemaran. Nah, aku ini kebetulan sedikit termasuk dulunya pernah jadi aktivis lingkungan, jadi sedikit pernah neliti yang cerita masalah sungai itu yang budaya di tempat kita sungai masalah racun atau mutas atau nyentrum. Nah, jadi kalau bahasa namanya intelek itu illegal fishing lah. Illegal fishing itu bahasa apa? Illegal fishing. Pokoknya itu. Jadi masalah illegal fishing nggak pendapat kamu pribadi mana yang kira-kira? Masalah peracunan mutas lah bahasa kita. Peracunan mutas. Nah, dengan nyentrum itu mana pendapat? Sebenarnya buat kita yang hobi mancing sangat merugi-rugikan. Bukan itu baik. Sebenarnya aku mutas tuh neman milu, tapi nutul. Ngapa dak milu? Amat tu budak milu uang dak keurung mutas. Betul. Ikan masih kedambi uang pula. Aku harus milu. Sungai tetap tercemar. Tapi aku lebih baik 100% aku dak usah diputas. Lebih baik dak usah diputas sebenarnya untuk kita mancing-mancing apa segala macam. Jadi artinya illegal fishing kamu tidak setuju? Tidak setuju. Cuman aku milu, tetap milu mutas tuh ngapain? Kini walaupun aku udah milu, tetap diputas wah. Tetap tercemar juga. Dan mubazir ikan tuh tidak diambil. Tahu? Emang kita coba apaan gitu loh. Selain itu, kira-kira ya, kira-kira masalah kita bahas illegal fishing dulu. Jadi harapannya kan aku sering adakan pendekatan ke pemerintah, secara pernah ngusul ke juga. Cuman masih ngambang sebenarnya kalau masalah hukumnya kan. Nah, kalau orang yang ketahuan mutas atau nyentrum itu mana lah mengendak kamu pribadi itu? Ketahuan betul. Ketahuan nyentrum. Yang pribadi kita pribadi hukum, ya. Bukan secara hukum, bukan. Baca minte. Minte. Awak ya boleh banyak. Minte. Setuju minte. Kamu ada tegur satu kita bukan orang yang berbawa dan bukan orang ditakuti. Bukan wewenang kita juga. Bukan wewenang kita. Nah, betul. Tapi kalau memang dakati kesadaran sama-sama dakati kesadaran, ya kita sadar milu dah sadar. Iya kan? Pemutas, amun tu budang mancing memutas, ngeli kan ngeldi. Itu junco. Sampai dia. Jadi oke sobat Bro, berbicara soal mancing. Nah, mancing ini seru karena sama-sama hobi mancing ya kan. Yang pertama namanya mancing itu kan harus ada peralatan dulu yuk. Benar ada ya? Betul. Mungkin zaman kita kecil, aku dulu mancing cukup pakai bambu ataupun batang kayu, dikebat pakai tali, masuk pancing, pakai cacing, umpannya langsung. Nah, kalau sekarang lah zaman modern. Nah, sekarang aku pengen tahu peralatannya lah tentang mancing itu. Mancing yang bagus, mancing yang mantap, yang berencing, yang mana? Sebenarnya untuk pancing itu udah perlu bagus.
Ya betul. Nah, faktornya namanya. Nah. Yang sering dimakan ikan. Aku pernah bawa pancing tuh kadang-kadang tuh lebih dari 4. Di sampingnya di kopi keadaan nih kan. Terkadang yang pancing ngejat ikan lah yang neman gala buli. Terkadang keadaan. Apa kene ye memang dang kene bae. Jadi Kadang-kadang keadaan memang tidak kene sama sekali. jadi faktor bagus dengan dak pancing itu tidak mempengaruhi. Masih Nggak. balik ke rezeki juga. Rezeki. Oh, itu. Rezeki. Oke. Tahu. Nah, selain itu masalah tadi kan kalau pancing kan kita rono dulu lah biar urut. Walaupun yang lain sudah ahli mancing, ya kan paling tidaknya kita sebagai kita penghobi mancing juga paling tidak harus ngasih wawasan. Pertama peralatan tidak perlu bagus. Yang penting pengene. Yang penting semampu kita baik. Nawa itu kita nak berangkat itu untuk rezeki kan kita jauhkan dari bala dan malapetaka. Oke. Iya kan? Oke. Boleh hayo, tidak boleh dem. Oke. Nah, sekarang masalah peralatan mancing ya. Nah, sekarang kalau mancing kan perlu persiapan dong. Kalau nggak pribadi, mana berangkat mancing, itu namanya persiapan nggak? Persiapan sehat. Ya, pertama terus, nggak ada sehat tuh lah. Lah, mendak sehat pun peralatan pancing ada lah tahu. Oke, sehat yang pertama Sehat. ya. Terus, Dan peralatannya. namanya yang nak ngunde. Nah, peralatan apa baik biasa yang ngunde itu? Peralatan mancing. Ada rekai dan sebagainya lah kan. Kail, doran, Doran, penunjang. Kopi Wajib kopi itu. wajib. Cemilan. Kopi di tempat tempat duduk kan. Kopi keadaannya. Oh. Cemilan tuh jangan nemani hige. Yang penting kopi. Cemilan tuh kita teman megang umpan apalagi mau kocor. Berarti merokok ya? Wajib ya? Oh, gitu. Masuk. Wow. Nah, tadi berbicara masalah persiapan, yang penting badan sehat, aman dilarang bini tidak lagi karena di tadi lah komitmen Ada komitmen dari pertama. dengan komitmen dengan Ayang Beb. Nah, mudah-mudahan ini tonton Ayang Beb. Nah, Ayang Beb masih berkomitmen ya. Tahu. Boleh nggak nyampe ke dengan Ayang Beb tuh? Ada yang ngapung-ngapung alma juga ya. Bungal. Inilah aku yang menarik. Oke. Boleh bertanya dah? Boleh, Pak. Ada dah kira-kira yang atau sungai Kermonan? Kermonan yang rahasia. Sekarang ya. Oh, nah untuk itu tidak pakai reko ada tak? Kermonan namanya rahasia ada ya. Nah, itu kayaknya kita bahas itu ada karena kita bahas satu persatu dulu. Tadi peralatan ada ya. Badan sehat, persiapan. Kayaknya nyampe gitu, Yung. Ada yang selanjutnya Eka masalah sungai, balik sungai. Nah, baru kayaknya masuk ke keronanan. Ada sungai dulu. Nah, pendapatnya. Sejauh ngai kan di wilayah kita ada kan wilayah BTS Ulu, ya kan aliran Sungai Musi. Tempat favorit mancing dulu lah, ya kan. Kaget dulu masalah keronanan. Keronanan belum tentu favorit, belum tentu membagi aku. Sebenarnya tidak boleh banyak-banyak tempat favoritku. Pinggir-pinggir jalan kalah pakai pam jadi. Kini aku penakut dalam hutan. Aku takut ke dalam hutan itu. Jangankan ngin ulu lain, ngin antada ulu aku takut. Tak ada ulo. Jadi balik ke keronanan tadi. Keronanan tuh kalau bahasa Jepangnya itu berarti apa lah keronanan itu? Tempat rahasia. Tempat rahasia. Tempat rahasia ada ya. Jadi itu mana terbuka tak kira-kira? Yo jangan sebut merek tapi sebut kira-kira daerah situ. Itu maksudku tuh kan. Ada yang betul. Itu. Ada. Kalau Yang andalan maksudku tuh. di situ tuh keadaan di situ kan. Di situ dan si anu ya. Di ula-ula apa kak ngas. Oh. Jadi lo ayo teladas. Di dulu ya lubu. Amda kilo ya kulu ya. Dalam loh Bu itu pastinya ya. Lah pasti. Kalau malah nanya ingin bau. Tapi kadang-kadang sama lubu IG, degas IG itu, kalau kita mancing tiba degas tiga belubu, segona makan. Lah ikan marah mana makannya nak benang bergisaro. Sempuaran kali-kali. Sempuaran. Aku paling setuju dengan bahasa-bahasa dusun kami, bahasa-bahasa daerah kami dikeluarkan. Nah, kami ini terus terang tetap mencintai budaya bahasa kami, ya kan tanpa mengurangi rasa hormat budaya yang lain. Kan boleh dong, ya. Kita harus cinta. Tapi kalau ngomong masalah suku paling bawah itu suku Sunda. Ngapa? Disebut paling bawah itu dalam arti namek dulu nih, ya kan biar sobat bro paling bawah. Karena yang ngomong kaki ikan suku. Oh, sama kayak Jawa berarti. Suku. Iya, tidak boleh korek. Sunda memang suku di bawah. Kene kaki iya namanya sebutan namanya suku. Oke. Nah tadi sudah berbicara masalah. Tetap kita bahas lagi mancing ini menarik bagi aku ya kan. Menarik karena sama-sama hobi mancing kita. Dan tidak menarik kamu nuntut ikan. Pernah tidak menemui kejadian aneh waktu mancing ataupun pas berangkat? Pokoknya waktu berkaitan dengan mancing pernah tidak nemu hal-hal yang aneh atau mungkin misterius? Apa misteri? Berapa yang tapi yang nyata kan? Berapa yang liwat aku keadaan. Berapa 3 yang liwat lah. Termasuk aku aneh. Jadi aku mancing pakai hujan tuh. Mancing berdua bela pakai mantel. Jadi kali aku belor kanciku tuh kan indra 1 kilo. Aku nyusul kilo, tidak bertemu-temu.
Berputar sikap, berputar situ, tegau-gau aku udah bertemu. Padahal aku masuk lokasi itu, Pak, itulah. Awak aku dari terhek aku lalu masih gale-gale. Mulai aku megang angin ning asal. Auzubillahi minasyaitonirrajim, yang arti kan aku berlindung pada Tuhan pada setan. Betul. Oh, satu lagi kasih dia sebut itu. Berputar-putar balik ke sikap lagi, berputar balik sikap lagi. Bukan itu pas nggak mancingnya, tapi pas di jalan, pas nggak mancingnya. Pas mancing, nak nuntut kan 3 kilo tadi aku takut. Oh. Di dulu. Jadi bepenco kamu tuh. Bepenco. Jadi nggak lubuk ikat, contohnya kantingnya tadi. Lubuk yang lainnya. Nah, jadi aku susul ku kilo itu tadi. Ndak katek. Akhirnya dem ku ngelipat baik, pancing lah masuk ke dalam tas. Pas ku ngelipat itu oper aja so belore. Kali ku di dulu ku tadi lah. Dah boleh jauh romanya itu. Jadi ku adhe wong ngucak kita kak jiku. Lah bukan beliau ngicak kita. Dah juga dia ngucak kita juga dah kanting modal kak. Dah aja. Nggak tadi kan kasih kak sebut nggak ke pucuk tuh. Nggak ada namanya Tanjungan aja dah. Kurang namanya Tanjungan. Lah kayak ke Tanjungan itu. Beda pol di lo jalan nih. Oh, neter betis. Jadi ngakak bang penakut, hobi mancing. Saya boleh mancing tuh pinggir-pinggir kak. Adalah begini apa nih? Nah, oke, kalau tadi kejadian itu real ya, berarti menjurus kepada hantu. Maksudnya apa namanya nggak takut itu? Takut tuh karena apa ya tuh? Kan takut kan kita kan mancing kan otomatis kalau di sungai kan biasanya di hutan. Apa ya takut karena hantu? Apa karena binatang buas? Nah, nggak tuh dalam imajinasinya itu takut karena apa ya tuh? Sebenarnya binatang buas. Binatang buas. Semacam ulo keadaannya. Boye mungkin kan? Sama boye itu dah ada tubuh ada nampak kayu gitu kan. Memang takut keadaannya. Cuman tuh bukan galak tuh mancing tuh namanya begalak beli banyak tuh para seong baji itu nembe latihan marinir. Betul. Tetiarap di bawah rotan tuh. betul. Nah, setelah itu bukan ngopi gak boleh dah udah. boleh ngopi nyantai di ECP kan nyantai. Ngopi dah lur. Boleh dah beda cok. Boleh. Boleh. Aku dah boleh beda tadi. Sebenarnya mendem ngopi nama rokok oleh karena kita lagi di studio. Takutnya video kita ditonton anak-anak, ya kan takutnya. Jadi walaupun ini kita tahan dulu lah, ya kan. Setuju. Oke. Nah, tadi kalau berbicara masalah tempat misterius apa kejadian aneh. Nah, selanjutnya menurut Nga ada yang membuat sial orang mancing itu namanya lah. Kan ada ini kadang-kadang ada sialnya anak gua hebat. Nah, namanya lagi yang membuat sial para mancing tuh. Membuat sial itu. Yang pertama hokiar itu udah ketik. Yang kedua orang itu mungkin ibaratnya memang lu berjeki. Kadang-kadang kan ada mitos zaman dulu, Kak, potong dikit ya, maaf. Nggak boleh ngudisen aja, mengudisen bakal nggak boleh. Nah itu kalau mitos apa fakta itu? Dilarang bawa uang pas mancing, mitos atau fakta mendapat nggak? Menurutku mitos. Ataupun nggak boleh bawa barang bawa barang ini, bawa bini boleh nggak? Boleh. Nah itu boleh. Boleh ya. Ini kadang-kadang tapi menurut pemancingan awang itu sekedar rekreasi kebahagiaan dia melepas pernah gitu ya keadaannya dia mau cedol tuh keadaan dia ajak mancing dah papi. Jadi boleh. Kalau mbak hutan apa beda sayang kira-kira bini tuh? Lah jangan ke hutan ike nyipang besino itu awal. Bukan istrimu tuh hobi tak mancing? Apa hobi mancing, hobi makan ikan ya? Hobi. Memang hobi? Hobi mancing. Makannya juga? Ada ya makan baung besok dengan tapa tuh bang dah hobi. Ya hobi pala apa buntut? Iya. Iya hobi kan kecil-kecil. Jadi kenapa itu pertanyaannya? Ikan agak mulai ikan dijebak. Akhirnya luar biasa. Kamu ngopi pala be buntut, ya mau ngopi ikan kecil betul kan? Lah ikan remu. Jadi ikan besar biasa kan hobi pala. Pala hobi enggak itu? Enggak. Enggak hobi. Iya hobi tengah baik. Oh, nah sekarang kalau ini rumah kamu, sekarang kalau ngayung, hobi mana enggak? Pala, buntut, tengah. Aku pala. Ya? Ngapain ngasangan hobi pala tuh? Itu keadaannya tubuh tuh keadaan hobi nyocok. Nyocok itu ada irama. Itulah yang membuat bersau daging tulang tuh kan. Kalau lah daging ige itu aku bang dah hobi ige keadaan. Jadi campur tulang dikit mah itu kan terus gitu belum tulang ya keadaan. Nah jadi berhubung lah ngomong pala dengan buntut, pendapatnya ikan itu yang paling lemak. Ikan tuh ikan apa ya? Ya menurutku dimasak, contoh ikan lemaknya dimasak ikan lemak. Nah menurut pendapatnya mana itu? Kalau kita latue kah? Kalau ikan bau misalnya ditepuyah dipindang jadi. Kalau budak-budak dana budak-budak tuh galak yang goreng-goreng campur samal.
Berarti sama lah. Aman nggak pribadi hobinya? Lah, tuh tadi tempuyak ganti pinang tadi Oh, keadaan. masih bedu baik kalau macam Udah itu. tuh digeser sedikit keadaan dinenak sedikit ikan tadi campur nak nio. Oh, besantan. Ah, iyalah. Itu. 3 kategori itulah. Ikan apa itu yang paling lemak? Sampai baung tuh lah. Bawang ganti batin. Aman aku yang paling hobi kan tilo yo. Aku tilu tuh Hobi aku tilo. bang Tuh. kurang hobi ya kok. Ngapain bang hobi kan tilo? Bang kurang hobi tuh ya keadaan aneh. Dimakan tuh gak ngerijil-rijil medena. Ngerijil-rijil. Ngerijil-rijil. Ah, iya. Itu bahasa Latin tuh ngerijil-rijil itu. Ngerijil-ngerijil. Jadi kalau lame-lame kita makan itu apalagi bagian dekat insangnya. Jadi kita tuh agak ngeleman. Agak luye-luye. Luye-luye, bukan ngelebuak bukan ya? Bukan. Oke. Sekarang untuk masih bahas mancing nih. Mancing itu kalau pendapat nggak, yang ngilu tuh pas waktu apa yang mancing tuh? Ada waktu-waktu tertentu dak? Ade. Nah, itu perlu ya, Kak. Dengarkan sobat bro ya. Waktu yang paling hoki buat mancing. Ah, Kak dari suhu ya. Sebenarnya antak maghrib, dem maghrib dikit sebelum isya. Nah, itu. Itu waktu yang sentral itu ya. Kalau lah ngesak lebih dari isya tuh ya bang agak ngerim, tapi biasanya agak babon kan. Nah, dem tuh nilai tuh ngesak-ngesak ke jam 2. Jam 2 siang. Jam 2 pagi, subuh. Caca, biung. Oke, itu untuk mancing di sungai, di kolam, di mana yang apa semuanya? Sungai. Oh, untuk sungai ya. Aman kolam mungkin lain lagi kan? Amun kolam biasa kan jalan nyuang makan, jadi ya ada kata jadwal kan dia kan namanya kenyang begitu. Oke. Amun sungai itu memang ya berburu, cuman ada malah ngesak dari isya itu udah setengah lagi. Pinggir lah mancingnya, jangan tengah IG. Jadi tidak perlu jong kalau melempar cing sampai ke ujung itu. Nggak perlu. Tidak perlu. Kayak itu kena batang. Kamu terlilit nggak batang, PE lah keadaan masih kata. Masih benar. Apa itu. kak baik? Nah, selain daripada itu, tadi lah ngomong masalah misterius. Mancing kan kalau aku tuh aman dewek tuh memang nikmat Yung. Cuman lebih nikmat kalau aku nih ya, kalau aku pribadi itu tetap perlu kawan. Nah, kawan mancing tuh baginya mempengaruhi tak itu? Sangat mempengaruhi. Ah, pengaruhnya apa itu mancing itu? Tawa tadi. Yang pertama, walaupun kita datang jinggung uangnya, kita tahu ada uang. Seandainya bukan apa-apa, namanya dalam hutan itu kan banyak yang namanya makhluk bahayu kan. Setidaknya puk nyawa itu udah tidak bertemu ada yang ngaku ke dusun itu hilang. Nah, berarti segi keamanan. Segi keamanan yang paling pertama terus. Nyali boleh, nama dia nyali boleh. Betul, mental berarti ya. Nah, selain untuk segi keamanan apa lagi nih? Kawan nggak? Kawan nggak? Contoh, nggak ada tak kawan yang sial. Nggak ngomong aku ngajak si Anu tuh udah apa? Ada. Nah, kawan yang sial kan. Ingin dia itu kena tinggang hujan baik. Meramah ada ikan keletuin. Umpan bahasa galek-galek. Umpan bahasa galek, motor biasa macet. Aku pernah ngalami itu masalahnya. Nah, jadi menurut nggak kawan tuh mempengaruhi juga ya? Sangat mempengaruhi. Nah, itu ya. Jadi ngajak kawan tuh harus nyingok juga ya. Ada si Anu. Ya kan, mah itu kira-kira kan. Jingok kawan tubuh tuh. Lagi cuman ada kadang kita jangan membahas terlalu dalam masalah yang goib-goib seperti itu. Kalau kita bayang tentang mancing. Aku nakut juga nih. Oke, tadi kalau bahas sampai sungai, alat pancing tidak perlu yang bagus-bagus, benar ya? Perlu. Sederhana, tidak perlu makso harus beli di Shopee segala macam, ya? Jadi kita mancing tuh hanya sekedar biar itu relax, sambil relax boleh untuk rezeki boleh, bukan boleh ibaratnya mewah-mewahan. Betul, aku setuju itu. Nah, terus selanjutnya masalah umpan, karena umpan ini bagi aku pribadi nih, itu sangat-sangat mempengaruhi. Nah, sekarang coba ceritakan masalah umpan, contoh kalau mancing di Sungai Keru, umpan Kak yang bagus, aman kolam macam ini. Nah, pengalamannya Kak, kita kan tidak bermaksud menggurui ya, namanya kita sharing informasi. Kalau pribadi ya, Nah, pribadinya masalah umpan nih Kak, mana lah untuk nunjuk informasi ke sobat ICP Kak. Kalau masalah umpan. Sambil ngopi doang. Kalau kita main kocor, kita harus ngekap mancing. Jangan nemani ke pinah. Memang iya agak lame. Cuman dari aroma itu tadi ya bau luan. Tapi kalau untuk umpan ngelang biasa, cara yang umpan ngelang itu kan ada leher di sini, ada yang putih di ngelang itu kan. Benar, ada pentolannya ada. Jadi cakok di situ, cakok 3 kali sampai ke iko itu kira-kira sesenti lah. Oh, berarti harus terjingok tercelintit. Cuntil ya. Sesenti, tetap dikit ujungnya. Makanya bergerak terus ngelego ke aroma itu tadi. Umpan jangan sampai mati. Kalau umpan cacing. Umpan cacing jangan sampai mati. Terus kalau jangkrik? Sama jangkrik. Sekarang kalau kocor tuh peruntukannya untuk apa sih? Untuk ikan apa sih?
Ikan baung. Memang khusus baung. Selain bantung, enggak baung sepengalaman nggak? Waktu Ada. umpan kocor, ada enggak ikan lain makan selain baung? Ada banyak lais sekarang. Masih galak lais. Galak lais. Oh, berarti ikan mitos juga. Jiwang kalau kocor khusus baung, ikan lain enggak galak. Berarti itu mitos itu berarti. Mitos. Mitos, ada mitos. Oke, sekarang kalau masalah umpan, ada Tadi kan umpan ledem. Menurut nggak kalau di kolam dengan di sungai, ada lebih menarik mana mancing? Alah, sungai. Kalau di kolam itu kalau kita pikir kayak ya, kalau kita kaji ke lagi, bukan boleh merendahkan orang yang di kolam ya. Betul. Kita beli ikan, dicapak orang di kolam, kita pancing lagi untuk dapat ikan tadi. Awalnya dibeli lah, dinyuang, diuntal ke kolam, kita mancing. Padahal kita untuk ikan, dan ngambil lah sebenarnya tadi. Langsung dinyuang ikan tadi. Kadang-kadang nggak masuk akal di kolam tuh ya. Oh, kadang-kadang. Bener Dan nggak? juga satu itu, kedua ikannya lah terbace. Ikan ape yang ikan ada di ape. situ. Jadi adrenalinnya tadi itu tidak seru lagi, ya dah. Besok ape kecil itu belum keruan. Ikan tuh di situ aman dari sedikit. Tapi yang di ibaratnya tiba liar, kita tidak keruan kadang ikan ape. Jadi yang kita itu tuh waktu strike itu kita penasaran itu kan. Betul. Tapi strike agak menarik ya strike. Jadi yang namanya pemancing, Yung, itu lebih, ini pendapat aku, tidak tahu kalau nggak boleh cerita. Namanya pemancing itu orang yang feelingnya sangat kuat, orang yang perkiraannya sangat kuat. Bayangkan Bayung mancing itu kalau kita pakai belapung, itu baru cil, itulah tahu. Pak ikan ini, ya, ikan benar itu kita setuju dah itu. Benar. Nah itu. Jadi pertama itu, yang kedua kapan dia ditarik? Nak besok nak kecil, enggak nih ngomong kecil. Tahu. Apalagi lepas. Betul. Apalagi kan luput. Mocel betul. Kapan mocel nak dia ngomong besok tuh lah. Aku deh begaw hari. Nah, sekarang cerita ke. Yang paling berkesan waktu strike. Itu. Jadi aku tahu Pak mancing petang itu pakai benang PE. Cas aku mancing kan. Jerit je kan. Tuh tarikku. Kunyun itu mepar situ. Perkiraannya ikan apa lah itu? Ay baung besar. Bega aku lu nekat nete rasa ingan kaki ku bijakan. Tarikku. Aku udah tuh ke pinggir. Pas kali ke ikan bengeco. Jadi heka tadi itu batu heka tadi itu ngait di tengah-tengah kayu. Jadi wajar kayak kayu melintang. Betul. Jika masih sendiri kayu melintang kadang ke tengah, kadang ke pinggir. Ada aneh. Jadi bayi nayun. Wah, ngudi. Bega lu ragu. Ya Allah ya Rabbi juga. Bukan masalah mancing ikan, pernah ada yang ngatu paling banyak dapat mancing tuh kira-kira berapa kilo, berapa ikan ame lah? Paling kalau mancing khusus balik ikan. Sepengalaman hidup lah, aku pernah mancing contoh dapat sekian kilo. Pokoknya yang super. Aku waktu di Tangerang, tanggal Agustus itu baung kali-kali boleh 30 ekor. Baung situ kan dekat kecil. Betul. Paling dikit mak betis, mak tangan nih lah paling kecil. Paling kecil itu. 30 ekor itu. Asli realian itu. Real, tapi itu memang udah musim ikan, bukan kocor kanti anak ikan mas umpamanya. Bukan Di aku bayar boleh banyak Tangerang sungai apa? Cisadane. Oh, memang benar. Nah, itu di situ bukan aku bayar banyak dapat itu. Uang banyak kali. Jadi di bulan 8 itu yang ku tahu di Cisadane itu musim ikan baung. Berarti baung tuh memang sudah Nusantara ya? Ikan baung itu ya? Tapi yang mancing orang Lampung, orang Palembang. Uang termasuk orang Sumatera lah. Orang Sumatera. Yang lain tidak ketik. Jarang. Ikan yang paling besar nggak dapat Yung? Ikan ame pernah nggak dapat? Kalau ikan, aku pernah ikut mancing. Mancing. Ikan sungai apa di laut? Pokoknya basing lah. Nggak pernah mancing di laut juga? Pernah. Nah coba dong ceritakan dikit dong di laut itu dong. Di laut ya? Di laut, di kapal Bang Anip Wang Madura, Nurul 1, Nurul 2. Mancing di Dantare Pulau Megong Enggano. Perjalanan dari Pulau Bayi ke situ 2 kali 2 malam. Jadi dan mancing itu kena ikan namanya situ namanya ikan cangang, ikan capah. Oh, cana. Canga tuh yang kayak cucuk. Iya besisi, lulu ikan emas, abang panjang gitu. Bukan kakak bukan? Bukan. Siko itu salah kilo. Ngangkat dulu nari batang. Itu kalau di laut ya? Di laut. Nggak putus dapat ikan tuh? Ada apa senar besok. Memang khusus mancingkan besoknya. Oh, jadi sampai dapatnya nih kan, sampai dimasak berarti? Lah kami kan KM. Oh, kapal mancing. Memang tujuan nyari ikannya nelayan lah termasuk ya. Mandem itu aku temesan. Temesannya? Aku mabuk semalam. Mabuk laut. Mabuk laut anak pagi ya. Kenapa dia temesan di pinggir tuh udah katik tekeli apa namanya ada hutan apa ada lampu namanya jauh nyendakat.
Jadi ketika ngelihat ada lulu gonong dari jauh sayup dekat itu begitu. Balasnya. Jadi ngomong laut, aku sedikit ada pengalaman Yung. Mungkin kalau di darat aku jadilah melawan darat nanti bukan melawan ngucap wah, ada Yung. Mantel tuh lain lah. Tapi giliran dia laut ngecut nian Yung aku. Setuju tak itu nggak? Ngecut nian di laut. Ada kata jalan kehidupan sih. Benar. Kamu tahu mana dari itu deh. Wah, pokoknya pikiran itulah jauh lah. Pokoknya di tengah-tengah laut Bayu Nayun itu. Oke, sambil ngopi. Ngopi. Kusalikan. Sudah berapa menit, kameramen? Kalau lama ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke season 2 Bayu. Nggak ada Kira-kira masalah mancing nggak ada lagi nggak? Nih, disampaikan. Untuk informasi, kamu nak mancing lobok di situ, bagaimana? Ada tak disampaikan? Sebelum masuk season 2. Oke, silakan. Dapat ada kok kempong Adalah. Adalah. Pokoknya aku letak janjian yang minggu. Tunggu tanggal mainnya. Kita ini ya, kita konten gak ya? Oke. Di situ. Tunggu tanggal mainnya. Nah, KG ikuti terus. Nah, pokoknya KG channel Goyang Helmi akan ku sematkan di video ini. Ikuti terus. Pasti kami ada keronanan tadi. Namanya bahasa Goyang John tadi? Keremonan. Nah, tunggu keremonan itu, sobat ECP ya. Nah, sekarang masuk ke season kedua, sobat bro. Kita ada season kedua yuk. Jadi seperti biasa, sobat pro ya, sobat ECP di mana saja Anda berada di ECP ini. Walaupun podcast secara sederhana, namun mudah-mudahan podcast ini juga bermanfaat. Tetap kami selipkan ada edukasi dan informasi. Ya, Yung. Kita bukan bukan boleh berpikir bahwa kita pintar, kita lihai, bukan. Kita hanya sekedar ibaratnya mengikuti cari main uang. Betul. Kita Jadi jangan nyontoh, yang dah nyontoh di dunia. betul. Dan harus nyontoh memang. Harus nyontoh. Betul ya. Dan sebelum-sebelumnya. Jadi setuju ya, kita nyontoh tuh setuju ya. Setuju. Nah, betul. Jangan ada nyontoh gitu. Ibaratnya kita sebagai muslim baik dulu dicontohkan cara sholat. Masuk. Aku nak ngomong itu lah tadi. Jangan menapakkan mentang-mentang nyontoh macam sholat model lain tidak masuk yang itu. Sesat. Oke. Masuk ke season kedua. Season kedua Kak Yung. Ada namanya pertanyaan berencing, bedentum, dan bedentam. Nah, pertanyaan ini dijawab secara cepat tanpa berpikir lame, Yung. Kakek boleh dikasih penjelasan kalau memang mentok, Oke, sobat bro. Pertanyaan berencing, bedentum, bedentam. Pertanyaan pertama. Ini desa atau kota, Yung? Desa. Alasannya? Lebih tenang, lebih bermasyarakat. Kan dulu pernah hidup di kota. Terpaksa. Oke. Jadi beberapa kali aku interview teman-teman ya, antara kota dengan desa, tetap desa, ya kan. Oke, pertanyaan kedua. Pilih tani atau dagang? Dagang. Ngapa nak milih dagang nih? Kini kita ngadapi uang bedes-besen kali-kali. Oh itu. Tani kurang suka, jiwanya untuk dagang ada minat atau ada ini? Aku lebih senang berdagang karena berdagang itu kita menghadapi uang banyak sen. Betul. Kamu petani itu kita menghadapi orang yang suka bekerja. Betul. Jadi tipenya memang jiwa bisnis. Mudah-mudahan bisnis aku tebang penyedut. Sampai baik kalau diam baik tapi ada sih kok lagi ganti tebang penyedut adalah pokoknya aku kuyung ke dewe itu. Oke, pertanyaan ketiga. Pilih buntu atau malu? Malu malu. Nggak dengan buntu udah takut nggak? Nggak. Takutlah malu. Malu. Yakin. Jadi Kuyung Helmi lebih milih malu sobat bro ya. Oke. Pertanyaan keempat. Kawan banyak tapi buntu, kawan dikit tapi loyal. Kawan dikit tapi loyal. Kawan. Ngerti nggak karena nggak tadi udah takut dengan buntu, udah ya. Nggak biarlah dikit tapi maksudnya dikit tapi berkualitas ya. Bukan berkualitas. Jadi ya, loyal itu. Coba diterangkan. Kalau kawan banyak tapi buntu, kawan dikit tapi loyal. Coba kalau kadang-kadang orang loyal itu, nak ya buntu segala macam, dia berusaha ngade, yang mengade-ade. Jadi otomatis kalau ya loyal itu, kita setidaknya walaupun tidak pakai materi, pakai sikap, meladeni uang-uang yang model itu. Sama kita nak Icik-icik lihai ngadapi uang loyal tadi tinggal uang tuh. Bukan modal, ya kan? Jadi kita memang harus melawan dengan sikap. Hati lah keadaan, kan? Oke. Sangat menghargai itu. Oke. Tapi kalau di dunia konten itu
banyak kawan bagus juga Yung, tapi Yung. Kalau di dunia konten contoh kan follower tadi kan belum tentu mereka tuh loyal juga. Cuma kadang ikut-ikut baik. Nah, mana pendapatnya itu ada tak itu? Kalau lain lagi itu kan kadang Konteksnya lain ya. Oh, kalau ini pertemanan atau pertemanan di media sosial. Oh, berarti kalau di media sosial pertemanan banyak teman. percuma banyak amat dan ngomel dan ngelek. Benar juga tapi. Lemah dikit baik. Aku tuh banyak yang minta kompir bukan sombong ada. Benar. Daripada kita ngelik ke kita ngomen uang senongkolan uang tak balik ngomen itu apa? Betul, berarti tidak terjadi interaksi. Tetap nyari tawan tuh yang benar-benar berbobot lah. Apa dikit ya bani ngomen, bani nonton video kita. Betul. 10 uang ngelek baik dengan siko uang nonton masih berarti lah yang siko tapi yang nonton. Apalagi nontonnya sampai full yang di-skip. Ya kan? Benar enggak? Oke. Pertanyaan kelima, agak menjurus-jurus ya, pertanyaan dari netizen yuk, enggak ada baca. Pertanyaan kelima, sobat ECP. Cantik banyak gaya atau jelek tapi nurut? Jelek tapi nurut. Ngapain nggak ada gaya cantik? Daripada makan hati. Oke. Lamun cantik itu barat gule, mun manis banyak lagi dan yang kesemut yang kemedu kan nak ngigit ke ka. Oh, bayo berarti. Bayo. Oke. Itu buka. Kudu. Pertanyaan ke-6. Istri bermakeup atau tanpa makeup? Nang baca di dulu demi apa Riki? Tahu jam berkai ke. Tapi mau memang ada kata pembeli ya kayak beli kan tuh butuh lah. Mau kata pembeli terima apa deh. Apa adanya. Tapi dasarnya tetap enggak bermakeup ya. Harus. Betul. Karena itu wajib untuk mempercantik diri. Betul. Membuat itu senang hati untuk istri untuk suaminya tapi kan. Betul. Bukan untuk berarti catatan bermakeup hanya untuk suami. Sedikit saja kita bermakeup itu mengharap pujian dari laki-laki selain pasangan itu adalah haram, memang haram. Itu zina kecil. Betul. Oke lah, nak hadis pula ya, gak percaya gak? Mantap jiwa. Pokoknya kita berkojar-kojar ya. Oke, pertanyaan ke-7. Gadis bukan perawan atau janda? Janda sekalian. Apa alasannya? Bakar warna namun kita hitam. Oh, itu ya. Oke. Jadi sobat bro, pertanyaan benjing ini salah satu ada titipan juga dari netizen yo, nggak ada ya. Jadi memang yo pendapat terserah, kita kan tidak harus same, kan hak masing-masing. Bebas. Pertanyaan ke-8. Keluarin di dalam atau keluarin di dalam atau keluarin di luar? Dalam. Nah, Kak konteksnya lain. Jangan ngeres ya. Sobat bro, banyak ini maksudnya. Nah, coba konteksnya ini keluarin di dalam atau di luar. Nah, konteksnya ngomong apa, Yung? Kalau keluar di dalam apa deh keluar di luar? Nak lah dalam pelong itu. Nggak ngomong apa dulu ya, diperjelas dulu makin sobat pro ada paham. Bertanya nih Kak. Bukan apa-apa. Ini keadaan lama pengalaman. Jadi ada kata kecuali yang diwahid yang ada tersirat di pikiran itu bagian itulah. Tapi coba ada penjelasan yang lain dong. Contoh kalau kita mancing ada hobi tempat lubuk yang di dalam. Kan baca itu kan. Oke, kita sih. Gitu. Oke. 9. Pilih orang tua atau istri? Bingung juga nih sobat bro. Memang pertanyaannya aneh. Cuman kita jangan anti pilihan. Kalaupun tidak bisa milih atau belum bisa memilih itu hak masing-masing. Cuman namanya hidup Yung tetap ada 2 pilihan. Bener gak? Cuman mungkin konteksnya kalau aku milih ini dalam konteks ini, kalau aku milih ini dalam. Oke, silakan. Aku memilih istri. Alasannya? Karena istri adalah penyambung dari kehidupan pribadi saya. Sementara orang tua adalah pelantara untuk melahirkan kita. Kewajiban orang tua kita itu sampai kita beristri. Betul. Selebih itu tanggung jawab kita untuk meneruskan kehidupan kita dewa-dewi. Kalau udah segi untuk menerus kehidupan. Betul. Kalau kita selalu terpaku dengan orang tua, kapan kita nak berkembang? Betul. Bukan berarti tidak milih orang tua. Bukan betul. Mungkin konteksnya kalau kita milih orang tua itu sebagai bentuk pengabdian kita, tetap kita milih orang tua. Kalau masalah kan tidak wajib ngabdi kita ya kan. Kalau orang tua kita nalung gawe pacar. Betul. Dari rumah bini kita ke situ. Tidak pacar nalung gawe dari doa lagi pacar. Betul. Nah itu. Jadi konteksnya berbeda teman ya. Jadi milih orang tua dalam konteks ini, milih istri dalam konteks ini kan gitu ya, nggak ada ya. Karena orang tua kita tidak bisa sepenuhnya menerusi kehidupan kita. Betul. Kita harus mandiri dong. Skenario kehidupan kita itu Tuhan yang tahu. Betul. Tapi perjalanannya kita dengan keluarga kita. Oke. Makanya dalam keluarga itu disebut
rumah tangga. Betul. Iya kan? Betul. Oke, setuju aku. Pertanyaan ke-9 sudah. Pertanyaan terakhir. Ada 10 pertanyaan ya, Yung. agak iskal juga pertanyaan ini, Kak. Pertanyaan terakhir, pertanyaan ke-10. Pilih anak atau istri? Anak. Apa alasannya coba, Yung? Cuman anak itulah yang pacar ake bae. Oh, itu ya. Nah, kalau istri banyak nyari lagi ya. Lah, istri lagi tidak senang aku. Betul, setuju. Jadi mereka, kalau bini, dah bini dah anak, maka jika ngomong banyak-banyaklah sedekah. Karena yang kawan kita mati itu cuma amal ibadah kita. Betul. Anak kita, bini kita yang siap detik, setiap saat hidup dengan kita. Kamu kita mati dak katek nak milu kita. Betul. Nah, ketika kamar kita kosong tinggal kita mati, ada kemunyian di dalam itu yang ngomong abak ngantuk. Ketika yang ngomong bak ngantuk, ia mulai maca ayat Kursi. Teka antu itu lagi diusir. Benar. Iya kan? Benar. Jadi itu banyak sedekah juga tadi itu. Sesungguhnya sedekah itu kalau di hadis Tabrani memperpanjang umur dan menjauhkan kita dari mati yang buruk. Setuju. Nah itu. Sangat setuju. Apa yang sedekah itulah amal kita. Kalau sholat bukan amal. Betul. Itu kewajiban dan tugas kita sebagai pendiri agama. Betul. Itu tugas mutlak. Mutlak itu. Nah, kalau pahala itu banyak dari sedekah. Betul, setuju. Kalau masalah itu setuju. Oke, terakhir ini sudah selesai. Pertanyaan kita podcast selesai. Terakhir, mungkin dari Kuyung Helmi atau Bung Helmi ada closing statement apa yang ingin disampaikan oleh yang akan disampaikan untuk Sobat Pro, Sobat ECP, ya kan? Dan ingat, Sobat ECP ya, nanti akun beliau mungkin dari akun YouTube karena beliau juga main YouTube juga, Yung ya? Kadang YouTube, akun Facebook Pro ada, nanti akan saya sematkan di video ini ya. Silahkan ikuti. Beliau ini orang baik. Dan insya Allah beliau ini akunnya akun asli, akun real, tidak akun bodong, tidak pernah nipu. Itu saya bertanggung jawabkan Sobat Bro ya, karena saya tahu benar dengan beliau ini ya kan. Jadi terakhir Yung, mungkin apa yang disampaikan dengan Sobat ECP, Sobat Pro, Sobat di seluruh Nusantara. Silakan. Sebenarnya nggak ada yang banyak disampaikan. Mau pintar-pintar mereka, mau cerdas-cerdas mereka, mau alat lengkap ibaratnya, mau intelektual lebih intelektual mereka. Jadi jadilah diri sendiri. Tapi tetap jaga garis kesopanan. Itu penting. Betul. Kalau ngomong masalah jorok-jorok dikit, sekedar plesetan lucu, silakan. Tuh kita tahu di mana kabarnya kan. Betul. Oke, itulah tadi pesan-pesannya. Satu yang saya tangkap, jadilah diri sendiri itu lebih baik. Itu yang ya. Agama Oke. Jadi terima kasih Yung sudah mau hadir ke studio mini, studio ECP yang sangat sederhana ya Kak. Jangan kalau ngumpat uang, jangan kalau ngumpat jengok, jangan sampai lu John tuh aku ngomong ini berapa kali cuma dolar ngomenku. Nah, Yung langsung dikomentari. Bukan ngumpat, cuman ngomong ngate bae ya. Iya, ngelek stiker tertawa itu dan yang bermodal. Aku paling ngenyek nih ngirim stiker itu Yung, ngapa ada ngetik bae maksud aku kan itu. Bukan, sebenarnya aku tuh terti maksudnya, tidak menarik sebenarnya. Jangan sampai ada setor mengkat. Benar. Jangan beda menyukai ya, tapi ngomen ya ngirim gig, ngirim apa jempol, tepuk tangan. Oke, yang jelas sekali lagi terima kasih banyak yang mau hadir ke Sika. Untuk ke depan kira-kira mendundang masih ada, Yung kira-kira bosan tak ke studio Kak? Nah, sekarang apa sih masukan-masukan? Buat studio, buat silakan Yung, apa ya lagi? Itu masukan-masukannya. Buat studio kita tidak boleh banyak masukan. Cuman itu untuk ngabai. Dan cuman untuk pesangin rombongan galak nonton misal kawan lah, bukan penonton kami, bukan pengikut kami. Kamu tuh kawan kami, bukan pengikut. Bukan. Betul. Kami tidak perlu diikuti, karena kami tidak minta diikuti, kita berkawan kali-kali. Betul, setuju. Jadi itu agam konten kami bukan beli cicak lihai. Kami ini nak cuma sekedar cicak baca baju di depan kamera baik. Bukan kami merasa lihai, bukan kami merasa cerdas tentang konten, ngerti tentang konten, bukan. Sama konten kami boleh masih carut marut. Kok banyak habis gajian dak. Mana aku ada temangga lagi ingin metal. Oke, mungkin kita akhiri dulu Yung ya. Sebagai terakhir tetap salam kita. Salam badencing, badentum, badentam. Pemirsa ECP, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.